Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Dalam salah satu pembahasan yang menarik untuk kami bahas, ada salah satu Ustadz Wahabi, namanya adalah Zainal Abidin. Dia itu berkata bahwa bacaan Yasin Fadilah yang dibaca Yasin, 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 Yasin itu teman-teman, itu kata para ulama, jangankan kita menambah satu ayat, bahkan kita menambah satu huruf pun di dalam Al-Quran dengan sengaja bisa dihukumi kafir, kata Zainal Abidin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitulah efek kalau orang jahil tetapi mudah menghukumi orang lain. Ketahuilah teman-teman, kalau kita mau menghukumi sesuatu, kita harus punya ilmu. Jangan hanya karena ketidakcocokan di hati kita terhadap amaliyah seseorang, lalu kita salahkan tanpa dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Hot issue kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan bacaan Yasin Fadilah ya, yang diangkat oleh Sutat Kuburiyun, yaitu berkaitan kritik Sutat Kuburiyun itu terhadap Zainal Abidin. Apa benar mengulang? Kalau kita lihat, ada perbedaan antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Sutat Kuburiyun itu dengan teks Yasin Fadilah. Itu yang akan kita bicarakan. Orang ini mencoba membodoh-bodohkan Zainal Abidin, artinya ingin menggoblok-goblokkan Zainal Abidin seolah-olah tidak mengerti. Dan kemudian anak bau kencur itu yang barulah masih bau kencur merasa sudah ngerti gitu. Saya ini mengenal Yasin Fadilah itu masih di Madura, Sumeneb. Dan kalau kita lihat konsep Yasin Fadilah ini berkali-kali membuat bacaan-bacaan tersusun rapi dengan berbagai macam tulisan yang runtun dari atas ke bawah itu, dari atas ke bawah. Ada beberapa ayat-ayat yang diselipkan, ada beberapa bacaan yang diselipkan di antara ayat-ayat itu. Termasuk tadi itu dengan menulis dengan penuh keyakinan ya. Dengan penuh keyakinan menulis misalnya Dzalika takdirul azizil alim, dzalika takdirul azizil alim, itu ila akhir itu. Kemudian diteruskan dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Kemudian terus Allahumma inna nas'aluka min fadlikal itu doa-doanya yang banyak di dalam Yasin Fadilah. Jadi tidak cukup itu, bid'ahnya juga banyak. Yasin Fadilah kalau dirangkai seperti itu, seperti Yasin, dia meyakini bahwa itu Yasin Fadilah. Dan kemudian menggunakan hadis Yasin Fadilah ini bukan karena ulangannya, ditulis seperti itu berkali-kali dan supaya dibaca berulang-ulang seperti itu. Nah, tentu saja dengan keyakinan yang diciptakan oleh kelompok Sutat Kuburiyun itu, ya, yaitu dengan keyakinan yang diciptakan oleh kelompok Sutat Kuburiyun itu, kalau dibaca berulang-ulang yang diikuti dengan keyakinan bahwa itu bagian dari Al-Quran yang harus dibaca sekian kali, itu sudah salah benar itu. Ya, yang harus dibaca sekian kali sesuai dengan teks yang ditulis oleh penciptanya, pembuatnya, penggubahnya gitu. Itu kalau kita pahami dari Yasin Fadilah ya. Coba kita lihat dari
hadis yang dikemukakan juga lucu saudara, hadisnya itu hadis lemah, dan tentu saja hadis lemah ini dijadikan pedoman oleh kelompok Sutat Kuburiyun ya. Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'ani Yasin. Biasanya itu apa judulnya? Kemudian kalau dibaca di dalam surat ini tujuannya untuk membenarkan bahwa Yasin Fadilah itu seolah-olah ada hadisnya gitu. Kalau disebut dengan Yasin Fadilah adalah Yasin yang penuh dengan kemuliaan gitu ya, yang bisa memberikan manfaat guna bagi pembacanya dengan tulisan yang ada di dalamnya, tambahan-tambahan yang ada di dalamnya cukup banyak. Kita baca dari atas tentang Yasin Fadilah ini. Mari kita baca ya. Apakah tidak ditambah atau hanya Yasin-Yasin saja gitu. Mengulang-ulang bacaan sebenarnya yaitu pernah dilakukan, dikatakan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik ya, bin Anas, Imam Malik bin Anas, tentang larangan mengulang, misalnya membaca Qul huwallahu ahad dibaca berulang 3 kali misalnya dalam solat ya. Dalam solat itu tidak dibenarkan, walaupun dalam sunnah dibenarkan membaca itu gitu. Artinya harus ada tempatnya. Itu kalau kita melihat dalam kitab kritik yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Nah, ini berkaitan dengan Yasin Fadilah. Kalau kita baca Yasin Fadilah ini lucu saudara, lucu-lucu banget gitu. Kenapa saya katakan lucu? Yasin Fadilah ini bikinan surat Yasin yang banyak tambahannya. Ini kita baca yuk. Yasin, 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 Yasin ini. Nih. Itu dibuat sebanyak 7 kali gitu. 7 kali. Dibuat sebanyak 7 kali. Dan ini supaya menjadi bacaan seluruh orang yang membacanya. Menjadi keharusan bagi yang membacanya. Nah, sifat mengharuskan seperti inilah yang dihukumi salah oleh agama. Mengharuskan, menetapkan, menentukan. Harus dibaca sekian. Akan mencapai pada fadilah yang diinginkan dan dicita-citakan oleh pembaca. Nah, artinya pahala yang diberikan ini diciptakan oleh mereka. Kalau membaca sekian kali, akan mendapatkan pahala yang sekian. Kalau membaca sekian kali, mungkin itu yang tidak dimengerti oleh si Sutat Kuburiyun itu menciptakan pahala bagi mereka yang menetapkan ketentuan dengan pasti jika membaca misalnya Yasin 7 kali misalnya. Nah, ini di dalam Asy-Syatibi dikatakan, yaitu iltizamul kaifiyat. Ini menciptakan kaifiyat ya. Iltizam. Menciptakan kebiasaan. Wal hayatil muayyana. Jadi ditentukan itu, ditentukan. Gerak-gerak yang ditentukan, cara-cara yang ditentukan. Itu termasuk dalam bid'ah sesat. Nah, ya contohnya seperti ini. Yasin baca 7 kali. Kemudian ditetapkan ini menjadi ketetapan. Bukan masalah ada contohnya. Para sahabat itu tidak pernah menetapkan. Sahabat tidak pernah menetapkan. Ini menetapkan harus dibaca oleh setiap orang yang membaca Yasin Fadilah. Jika tidak dibaca itu bukan namanya Yasin Fadilah. Ya itu yang dimaksud Yasin Fadilah oleh mereka. Kemudian apa? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma undira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal atqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian apa? Ada tambahan di sini. Jelas ini tambahan. Tambahan yang diletakkan di dalam Yasin Fadilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ya man nur
ila akhir ya wasiru oleh saya nggak mau baca lah karena memang saya tidak ingin membaca ya. Nah itu. Kemudian diteruskan dengan ayat lainnya gitu. Ayat lainnya yang ada di dalam surat Yasin Fadilah sampai yaitu pada bacaan ketiga itu ada bacaan yang ditambah pula ya. Ditambah pula. Nah, kalau di tambahan banyak ini banyak sekali tambahannya pada bacaan ketiga, alinea ketiga. Kemudian kita lihat pada alinea keempat. Nah, alinea keempat ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus dilanjutkan dengan wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin minas sama'i sampai alinea ke-6. Kemudian liyaqulu terus ila akhir ya. Ini juga ada bacaan diulang-ulang di sini yaitu dzalika taqdirul azizil alim dzalika taqdirul azizil alim ila akhir. Terus ada yaitu bagian ke-6 yaitu nas'aluka min fadlika ila akhir itu ya. Jadi ini memang Yasin Fadilah ini Yasin tambahan. Yasin yang ditambah-tambah dengan berbagai macam ramuan yang dilakukan oleh mereka gitu. Dengan sebuah keyakinan yang ditanamkan kalau baca Yasin Fadilah sekian kali akan mendapatkan begini. Yang bikin tuh mereka juga gitu. Jadi mereka ini sudah menyediakan pahala bagi pembaca Yasin Fadilah. Siapa sebenarnya yang goblok gitu? Kalau kita pahami ya. Siapa sebenarnya yang goblok? Demikian juga pada bagian ke-7 itu ada wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man la yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin ila akhir itu. Kemudian ada bacaan yaitu bacaan ke-8 itu ada bagiannya. Ada bagiannya juga yaitu salamun qalam mir rabbir rahim 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 sampai sekian kali kemudian membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dia itu yang ngada-ngada gitu. Jadi mereka ini memang membuat Al-Qur'an baru gitu. Ya, kenapa? Ini memastikan bukan mengulang suruh baca. Karena kalau membaca mengulang itu tidak harus ditulis diulang-ulang supaya dibaca. Dengan menulis mengulang-ulang itu harus menjadi setiap orang yang ingin membaca agar mengulang-ulang sesuai dengan keinginan yang menulis. Sesuai dengan keinginan yang membuat Yasin Fadilah itu. Cara memahaminya begitu, bukan dibalik-balik. Kalau hadis-hadis tadi yang diterangkan oleh si Sutat Kuburiyun itu mengulang, bukan karena itu dipaksa untuk mengulang. Ini dipaksa membaca surat Fadilah berkali-kali dan menjadi tradisi di tengah-tengah umat. Diamalkan dalam kehidupannya. Ini yang disebut mengada-ngadakan ayat Al-Quran. Apalagi ditambah dengan yang lain-lainnya di dalam. Ditambah dengan lain-lainnya di dalam. Banyak sekali tambahan-tambahannya di sini. Jadi kalau dibaca memang menjauhkan kita itu dari bacaan yang benar gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami oleh si Sutat Kuburiyun itu. Tidak mentang-mentang seolah-olah ngerti. Sebenarnya yang tidak ngerti itu Anda. Kalau yang Zainal Abidin sudah benar Ustadz Zainal Abidin itu. Yang tidak ngerti itu Anda. Membedakan dengan mengulang-ulang, dengan bacaan mengulang-ulang, dengan tulisan yang diulang-ulang dan dipaksakan supaya dibaca berulang-ulang, itu yang salah. Karena memang tujuannya surat Yasin Fadilah itu bagi mereka yang suka Yasin Fadilah itu bagi mereka harus membaca sesuai dengan yang ditulis oleh penulisnya. Sama dengan salawat buatan, misalnya salawat Batar itu ya. Kemudian salawat Badar misalnya juga. Ada berbagai macam salawat diba, itu ditulis supaya dibaca. Sama halnya dengan Yasin Fadilah ini, ditulis oleh mereka dari Yasin itu, kemudian ditambah-tambah, diramu, diracek, dikasih bumbu-bumbu di dalamnya, disuruh baca kepada umat
dengan yaitu imbalan pahala yang cukup besar di situ. Rezekinya bisa dibuka dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan kebohongan-kebohongan luar biasa yang diciptakan oleh sutat-sutat kuburiyun itu. Itu. Jadi kalau kita ingin mencoba membenarkan Yasin Fadilah itu sebuah kesalahan sudah. Jadi Anda kiaskan kepada para sahabat yang membaca berulang-ulang, beda jauh. Para sahabat itu tidak mengulang-ulang seperti bacaan ini, harus dibaca setiap kali baca harus diulang, setiap kali baca harus diulang gitu. Enggak pernah itu Rasulullah, kemudian itu kan pernah Rasulullah mengulang. Ini ditulis supaya dibaca berulang-ulang, diwajibkan dibaca berulang-ulang. Karena kalau tidak dibaca diulang-ulang namanya bukan Yasin Fadilah. Nah, begitu pikirannya orang yang membuatnya. Sani. Gimana cara berpikirnya kok mundur ente itu? Sebenarnya ente yang nggak ngerti dengan apa yang dipahamkan oleh Zainal Abidin, nggak ngerti. Kemudian baca lagi lah lanjutannya itu dengan sekian banyak ramuan bumbu kebohongan yang diciptakan oleh penulisnya dalam surat Yasin, dicampur baurkan dengan Yasin. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Siapa yang ngajarin itu? Sahabat yang mana? Tabi'in yang mana? Imam mazhab yang mana yang ngajarin? Barangkali itu ya, kalau ingin berbicara tentang Yasin Fadilah. Sampai ada bab ke-10 juga begitu. Jadi kalau kita baca, wih, luar biasa ini. Kemudian di paling bawah itu ada bacaan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli, itu terakhir sekali itu bagian ke-11, bagian ke-12 lain lagi nanti ada doa panjang Allahumma. Dari mana itu? Coba mazhab yang mana yang mengajarkan, ahli qira yang mana yang mengajarkan seperti itu, sahabat yang mana yang mengajarkan? Tak tahu kalau ente mau bikin cerita dusta kepada umat. Saya bongkar sekarang kebohongan sutat kuburiyun ini. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain. Jadi ini banyak sampai ke bawah ya. Ini kalau kita baca ini nih, sampai ke bawah. Sesudah sampai begini misalnya, sesudah sampai bala qadir, dikatakan awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala. Kemudian qadir ala yaf'ala lana bil afwi wal bimu'afati wa ayyadfa'a anna kullal fitan wal afati wa ay yaqdiya lana fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Allah ya Allah, itu apa ini? Coba dari mana ini? Kemudian di halaman 12-nya juga begitu kalau kita lihat ya. Sampai ada doa yang begitu panjang sampai 13 dan sebagainya. Itu yang dimaksud sutat kuburiyun. Jadi ini memang mengada-ngada Yasin yang penuh dengan bid'ah dhalalah itu. Jadi dia mengada-ngada ingin menjauhkan umat. Kenapa? Takut baca Al-Quran dengan murni. Baca Al-Quran yang murni sajalah, nggak usah ditambah-tambah seperti itu tuh. Ini yang membingungkan umat. Umat itu jangan dibodohi umat ini. Mari kita bimbing umat ini ke jalan yang benar. Apalagi kemudian barang siapa yang membaca Yasin Fadilah. Coba lihat di Majmu' Syarif itu ada itu. Barang siapa yang membaca Yasin Fadilah begini. Siapa yang ngajarin begitu? Emangnya siapa yang bikin pahala? Ente bikin pahala buat ditebarkan di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.